istri suaminya yang salah. Jadi kalau ribut, berantem, lagi cekcok, yang harus minta maaf duluan adalah istri. Walaupun dalam kacamata istri, suami yang salah. Waktu itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasul begini, wahai para sahabatku, tahukah kalian di antara istri-istri kalian siapa yang nanti akan menjadi temanmu, membersamaimu di surga? Gak tahu ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, di antara teman-temanmu itu, yaitu istrimu yang apabila bertengkar denganmu, dia gak bisa tidur, dia pegang kedua tanganmu lalu mengatakan, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sebelum engkau memaafkan kesalahanmu. Dia pegang tanganmu lalu dia mengatakan, wahai suamiku, aku tidak tenang sampai engkau memaafkan kesalahanmu. Jadi Bu, kalau ribut, upayakan berdamai. Adabnya istri minta maaf dulu, tapi tidak salah kalau suami minta maaf lebih dulu. Tapi adabnya istri dulu. Coba bayangkan, kalau suami istri ribut, bertengkar, suami tidur di ruang tamu, istri tidur di kamar, lalu malam itu meninggal, amalan terakhirnya apa? Kerahan. Amalan terakhirnya adalah bertengkar. Kira-kira kalau amalan terakhirnya bertengkar itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah itu amalan terakhir. Jadi sebelum tidur wajib selesai semua urusan masalah. Jangan sampai itu jadi amalan terakhirnya bertengkar. Sama menantu sama mertua, kalau ribut, menantu harus minta maaf dulu sama mertua. Walaupun dalam kacamata menantu, mertuanya yang salah, yang suka cawi-cawi. Ini adab. Saya tidak berbicara benar atau salah, tapi berbicara adab. Sebagaimana Sayyidah Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, suatu ketika berkata-kata yang menyinggung perasaan Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali tersinggung. Mukanya merah, tapi nggak berani marah. Diam saja. Disitulah Fatimah itu tahu suaminya marah. Dimintai maaf, Sayyidina Ali cuek, diajak ngobrol nggak mau jawab. Lalu Sayyidah Fatimah berlari-lari, berputar-putar mengelilingi suaminya Sayyidina Ali, kayak orang tawaf gitu, sambil menepuk-nepuk kepalanya. Suamiku maafkan aku, suamiku maafkan aku. Berputar-putar mengelilingi suaminya. Maafkan aku, suamiku maafkan aku. Lalu karena melihat tingkah istrinya yang lucu itu, lalu oleh Sayyidina Ali dipegang, dicium, dipeluk, dimaafkan. Paginya ketika Sayyidah Fatimah ketemu Rasul, apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, kan diceritain oleh malaikat Jibril. Ya Fatimah, andaikan tadi malam engkau mati sementara suamimu belum memaafkanmu, niscaya aku tidak akan mau menyolatkanmu. Seandainya tadi malam engkau mati sementara suamimu belum memaafkanmu, niscaya aku tidak akan mau menyolatkanmu. Jadi pentingnya, makanya dalam hadis dikatakan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Tidaklah seorang istri yang meninggal dalam keadaan suaminya ridha, maka dia dijamin masuk surga. Saya menemukan ini ada dua wanita yang saya alami sendiri. Pertama, istrinya Ustadz Maulana. Jamaah, oh jamaah. Istrinya meninggal, Ustadz Maulana diwawancarai. Apa kata beliau ketika diwawancarai? Saya itu ridha sekali dengan istri saya. Tidak pernah nyusahin, tidak pernah bikin repot, gak pernah ngeluh apa-apa, saya ridho dengan istri saya. Itu istri yang meninggal, suaminya ridho. Kedua, jamaah pengajian saya. Sering ikut pengajian saya, tapi gak pernah kelihatan. Saya tanya, mana ibunya biasanya duduk di pintu? Sakit Ustaz. Oh, saya niat tuh mau jenguk. Belum sempat saya jenguk, dapat kabar beliau wafat. Saya takziah. Ketika saya takziah, selesai menyolati, suaminya ada di samping saya, lalu suaminya nangis di samping saya. Saya pegang suaminya. Suaminya nangis sambil bilang apa? Ustaz, saya itu ridho sekali dengan istri saya. Saya ridho, ini istri gak pernah bikin susah. Saya itu banyak kurangnya tapi gak pernah nuntut macam-macam. Saya ridho sekali dengan istri saya. Saya pikir, ya Allah, ini istrinya dakhalatil jannah. Insya Allah dia masuk surga. Lah kita, saya yang nyolatin belum tentu, tapi istrinya sudah dijamin oleh Rasul SAW. Meninggal suaminya ridho, dakhalatil jannah. Nah itu penting. Makanya pentingnya seorang istri yang dicari adalah keridhaan suami. Yang terakhir,
Nanti Mas Awan yang spesialis jodoh. Ya, spesialis jodoh. Nah yang terakhir, yang nggak punya suami, ya nanti ngomong ke Mas Awan. Dari mata Allah taman surga. Banyak jomblo sih. Banyak janda sih. Banyakin sholawat nanti insya Allah ketemu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim Syekh Farasdak itu hobinya memuji-muji Rasulullah SAW. Suatu ketika Syekh Farasdak ini datang ke makam Rasul memuji-muji ketika ada kesempatan melakukan ibadah haji. Syekh Farasdak ini memuji-muji Rasul di makamnya, memuji-muji Rasulullah. Ada orang yang mendengarkan dan memperhatikan Syekh Farasdak. Selesai, lalu diajak main ke rumahnya. Syekh, saya ajak jenengan bersilaturahim ke rumah saya, berkunjung ke rumah saya. Ikut aja Syekh Farasdak ke rumahnya tanpa curiga apa-apa. Begitu di rumahnya dikunci semua rumahnya. Apa kata laki-laki itu? Ya Syekh, saya benci sekali melihat orang yang memuji-muji Muhammad. Saya benci melihat orang yang memuji-muji Muhammad. Saya gunting lidah, ditangkap, diikat, digunting lidahnya Syekh Farasdak. Lalu diberikan lidahnya. Nih, ambil lidahmu, bawa sana ke makam lagi. Nangis Syekh Farasdak, membawa lidahnya terpotong, darah yang bercucuran. Dia nangis menghadap makam Rasul. Lalu apa kata Syekh Farasdak? Dia mengatakan, ya Allah, kalau penghuni makam ini tidak suka dengan puji-pujian saya, dan engkau pun tidak ridho, biarlah saya bisu untuk selamanya. Untuk apa saya punya lidah? Karena lidah ini kecuali hanya untuk memuji engkau dan memuji Rasulullah. Tapi kalau memang penghuni makam ini suka saya memujinya, kembalikan ia. Sambil dipegang lidahnya, dia nangis berdoa terus sampai tertidur. Dalam tidurnya Syekh Farasdak berjumpa dengan Rasul SAW. Apa kata Rasul? Aku senang dengan puji-pujian. Mana lidahmu? Diberikan oleh Syekh Farasdak, dikembalikan ke mulut. Bangun tidur dia kaget, lidahnya sudah kembali seperti semula. Itu Syekh Farasdak. Ya, lama hidupnya sudah di zaman dulu ya, tapi. Kemudian Syekh Farasdak berapa tahun semakin semangat dia memuji Rasulullah. Berapa tahun kemudian dia berangkat lagi haji. Saat itu ke makam Rasul, ketika selesai memuji-muji Rasulullah, ada anak muda yang ngomong begini, Syekh, saya undang jenengan ke rumah saya, berkunjung ke rumah saya. Lalu Syekh Farasdak ikut aja. Teringat dia, loh kok ini jalan ke yang berapa tahun lalu lidah saya dipotong. Begitu dia masuk ke rumahnya itu, dia kaget. Di dalam rumahnya ada kerangkeng dari besi. Lalu ada kera yang besar dan buas di situ. Kera besar dan buas. Lalu anak muda itu bilang, ya Syekh, perhatikan kera yang buas ini. Ini adalah ayahku yang berapa tahun lalu memotong lidahmu. Setelah dia memotong lidahmu, keesokan harinya Allah kutuk dia menjadi seekor kera, sebagaimana dalam surah Al-Araf ayat 196 itu.
Ya Syekh, kalau memang kau tidak memaafkan ayahku, biarlah ayahku ini kalau bisa sembuh, ya sembuhkan. Kalau nggak bisa sembuh, biarlah dia mati. Maka Syekh Farasdak mengangkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, dia maafkan dan hilangkan semua kebenciannya. Maka seketika itu kera yang buas itu mati di dalam kerangkeng dan wujudnya kembali seperti semula. Itu yang dialami oleh Syekh Farasdak. Baik, jemaah sekalian, yang terakhir, pasangan itu, saya itu nasihati Pak Sudah itu pinter ya, ini harus pinter itu dulu ya, nasihati orang pinter ya, ya berbagi pengalaman aja. Oh gitu ya. Calon pengantin. Ya, mau nikah sama apa Bu? Sama apa? Jadi pasangan kita itu kayak ini loh, snack pengajian. Kayak apa? Snack pengajian. Karena ibu dapat snack, diputar gitu kan, dibuka, ternyata di snack pengajian itu kok kita cuma 3 macam, sebelah ini kok 4 macam. Ini kok nggak ada lempernya, sebelah kok ada lempernya, sebelah juga ada loh, kita kok nggak ada. Yang lain 4 macam, kita cuma 3 macam. Kira-kira ibu pernah pengalaman gitu enggak? Pernah ya. Atau ada minumnya di situ air mineral, yang lain ada sedotannya, kok ini nggak ada sedotannya dijajar? Apa yang dilakukan kita biasanya? Ya sudah, diam, dimakan atau diminum, dikopos pakai kuku, paling selesai. Betul? Itulah pasangan kita. Allah yang bagi. Jangan fokus ke pasangan, jangan fokus ke snack, sakit hati. Fokus ke siapa yang bagi ini? Allah. Yang bagi snack siapa? Allah hakikatnya. Yang bagi rezeki itu Allah. Snack juga yang ngasih adalah, itu hakikatnya Allah. Pasangan kita yang bagi adalah Allah. Meskipun istri kita meskipun istrinya kayak mak lampir, disyukuri. Gimana gak kayak mak lampir pulang, istrinya pakai apa rambutnya acak-acakan, matanya melotot, dasterannya keletokan darah. Kok balik bengi-bengi? Wah, dipelototin, dimarahin. Suaminya pada di luar capek, bukannya dikasih minum, dipelototin, dimarahin. Habis itu suaminya dekem di pojok rumah, di seneni kayak mana. Besok paginya stroke suaminya. Siap banget. Suaminya, istrinya seperti disyukuri, jatahnya begitu kok. Sama, seorang istri punya suami kok, suaminya kayak Datuk Maringgi, ya sudah disyukuri, jatahnya suaminya kayak Datuk Maringgi. Tahu Datuk Maringgi enggak? Apa siapa itu? Siapa? Istrinya, suaminya siapa? Itu Kak Nur. Siti Nur. Ya, jadi apapun pasangan kita disyukuri. Nah, terakhir. Nah, untuk melengkapi ini nasihat untuk Mas Huda khusus. Mas Huda, di dalam surat An-Nisa ayat 19. An-Nisa 19, Allah berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Dan bergaulah dengan istrimu itu secara patut. Ya, istrimu di sini, tapi saya kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka karena ada sifat yang tidak disukai, maka bersabarlah, kata Allah. Sabar. Walaupun istri kena mangan oke, ngentai tanduran, nek turu ngiler kentutan. Ada yang tidak disukai dari hal istrinya, sabar, kata Allah. Kenapa? Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu itu pada istrimu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Saya dapat ayat ini dibahas oleh siapa? Almarhum Kiai Haji Sunarti Syahrini. Ketika ditanya sama apa resepnya beliau itu selalu rumah tangganya romantis, harmonis, beliau bacakan surat An-Nisa ayat 19. Saya tidak pernah memarahi kekurangan istri saya, karena ayatnya jelas. Jika ada yang tidak kamu sukai pada istrimu, bersabarlah, karena bisa jadi pada kekurangannya Allah tetapkan banyak kebaikan di dalamnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena saya bukan pakarnya. Karena istri saya baru 1 kan. Kalau lebih dari 1 berarti pakar, ya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi selamat untuk Mas Huda dan Bu Yu. Semoga rumah tangganya berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.